20 sampai 23 saya akan bacakan. Kesaksian Paulus dalam penjara, ayatnya yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Amin. Dari firman Tuhan ini saya bacakan hanya 3 ayat, sebenarnya dari ayat 1 sampai 30. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi sebelum saya lanjutkan, mewakili pengurus sinode Gereja Pertusan Indonesia Timur yang pada saat ini tidak hadir karena dalam pelayanan, mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga di Tobada ini. Anu kamalam mupasolain de tomatuanki mengkalodio makasina sulela kode matena debata lamula baiyang kuai segala jari lelah, dan kita percaya kemudian ingin kakelebuan di dalam keluarga itu lama toro. Saya sendiri meninggalkan Tobada itu 2006 yang lalu. Saya pergi kuliah di STT Mamasa dan saya sudah diberkati Tuhan, sudah menjadi pendeta 5 tahun. Saat ini saya melanjutkan kuliah saya di IAKN Toraja. Mudah-mudahan Tuhan berkenan sehingga saya bisa selesai. Ini sekedar saya sampaikan. Nama lain tak malaku alai sibung kaleku nape perangan luan de tomatu aku de Tobada toku peleles. Jadi tak bisa songa katangku inde ampo ya kita mengureken. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Lalu dalam kehidupan manusia sampai pada masa kini, yang dalam perkembangannya menurut pandangan saya, manusia sekarang adalah manusia instan. Karena hidup di dunia instan, sampai pada masa kini tidak ada manusia yang mengharapkan kematian dirinya sendiri. Lanang balik ke kematian lah. Kecuali orang yang kapusingan nih, kubasakan tuh kapusingan tanes sang kalian ini balik ke mati pisan. Itu hanyalah karena kepusingan, bukan karena akal sehat. Tetapi dalam sejarahnya tak pilihan tua kuring kita udah balik ke kematian lah. Sahabat si kuring inawan do mama tua pasanang ya bos saudaraku mungkin sudah lebih 100 tahun sekarang. Nawa tak lusa mak mate. Itu hanya sekedar dia katakan karena mungkin dia sudah bosan hidup atau hal lain. Ya nawa itu mati di pengandaran mama tua mate nia. Nawa akai tak na bawa nalak debat pukul mapari mate tahu ke manutak sekali. Dua saja hal. Maka moro-moro sekali tahu ya nanti debat dia lantia. Atau juga kalau terlalu baik dia debat dia langkakan nak ini. Bagi Paulus secara manusia jika boleh memilih ia lebih senang untuk mati diam bersama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Akan namanya nama Paulus karena dia cinta kepada Tuhan. Kecintanya begitu besar.
Dan itulah ciri yang tidak diragukan dari seorang Paulus yang dulunya seorang pembunuh berdarah dingin, dipanggil Tuhan menjadi seorang rasul. Baginya hidup, bagi Kristus mati adalah keuntungan, tetapi masalahnya apa keuntungan nak mati tahu. Ini masalahnya bagi orang yang kaya raya yang sudah mapan hidupnya dengan titel setorok-torok naik ke sana KM, mulai dari profesor, doktor, insinyur dan sebagainya. Manusia susah meninggalkan itu. Akanlah keuntungan. Keuntungan pertama, ini menurut saya ya, yang saya bercermin pada firman Tuhan. Keuntungan pertama, ya tanda masih susah. Tanda pikir nanga lama pasule lah selalu dari kodako, manusia kau ingin alalasia maksule. Tanda nak pikir tu, tanda nak pikir nanga lah pada lina karatu, misalnya sawit dan sebagainya, misalnya lantuna yang nilam iya. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, ketika dia berbuat baik hidup dalam Tuhan, dia meninggalkan jejak yang dapat dipanuti, dicontohi. Ini bahasa saya kemuringinnya akakatia nama bahasa senga-senga. Panutan. Ampuku bahasa ndodo tomate ku aseka si sudah tende. Cuma bahasa Indonesia yang tidak ada yang tidak kemari. Jadi tak kentala di mana. Itu bahasa Indonesia yang disalinkan untuk bahasa daerah. Jadi Bapak Ibu, itu keuntungan. Keuntungan yang ketiga, misalnya dempi Pak Porwena, ya tanda napik inang tanda laku pore-pole. Jadi di surga itu tidak ada lagi lah, misalnya lah si tamna Pak Pendeta lah gua Pak Pendeta, kita sama-sama dirubah. Misalnya dia sikuringi tahun nanga matus seto mate ratu dalam mangurang tasule. Ya maka kata ke mangurang ke kelamate ai. Ke mangurang patemo. Umur saya itu baru belasan. Sudah lebih 42. Tetapi saya itu masih terlalu muda ketika di Pasiban di Pahajai mangurang lipi. Tak masih dia agak kalau kesek deh. Di panangin ende dua naga sak lalu tamat ende melayani 5 anak dua naga ya saat membatana tak tembua. Jadi Bapak Ibu, keuntungan itu secara manusia itu dari dia. Tetapi keuntungan yang paling menguntungkan adalah pemulihan kemanusiaan terakhir kepada manusia itu sendiri. Jadi kematian itu adalah pemulihan kemanusiaan bagi manusia yang paling terakhir. Dipulihkan, dilahirkan kembali. Ada banyak orang yang mungkin ketika tak nak pikir hidup, lahir dan matinya manusia itu berbeda. Ketika manusia itu lahir, kemana subuh ni, mesa-mesa anak-anak kemara, si kapetaba, si kali lintal. Susi kapan dita? Susi. Maka kemate, mesa-mesa metaba, si karujo, kelilingnya sile. Itu kebalikan. Jadi masalah nih ya si karujo kita tak akan kemarai. Kalau mau akan ikut tengkorak kemara buat. Dan aku kemarin pembunuh ya. Itu tangis itu wajar-wajar saja, itu sifat alaminya manusia, tidaklah bukan dosa. Ampun salah boleh kili balik bauri tahu. Misalnya daku lalek barang pak haja libanin dem narem bando. Aduh, eksana di Banaga. Nah polasan yang kematian bukan karena itu, tapi memang anak tak baik. Jadi Bapak Ibu, itu keuntungan. Jadi masuk surga, surga itu ya tanda nalangan nah. Ada yang pekato, sahabat kedem tanda na surga neraka. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan pasti masuk surga. Jadi tak kalau dia tak latamak surga, akan latamak kusarani kita aku yakin latamak surga.
Kalau ya saudara tidak yakin, keluar, tidak usah masuk. Mungkin ini terlalu keras, tetapi inilah firman Tuhan katakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi maaf saja, suara saya itu luar biasa besarnya. Akan beda atau mati pada ditambah ini. Akan ada iya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudut pandang yang dipakai oleh Rasul Paulus, mudah-mudahan malah juga tak pakai. Saya bersyukur karena melambi yang di keluarga, misalnya nak nande tanta, ya tak den lak marah. Bidan ditiampu, ya tak den lakuringi. Apa mau pari pura itu kemarin lampe na bara temiau nama pura. Tak malah dia pen. Jadi Bapak Ibu belajar dari kehidupan Paulus, mari berkomitmen untuk hidup bagi Kristus, mengasihi Kristus, menghasilkan buah. Kita ramu sangayaka, maka tendendo warnanya buah, maka bentuknya. Yang penting kebaikan, jangan keonaran. Sekalipun di sekeliling kita ada banyak hal yang secara logikanya manusia taklah tabela taita. Baru-baru terjadi pembunuhan di Arab. Itu kan secara logika lapar rakyat itu, tetapi itulah yang terjadi. Mari kita ambil hikmahnya, tetapi mari kita tetap berpedoman pada firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Jangan karena kematian lah dia tangkap kebela. Tetaplah seperti orang tua kekasih kita. Jadi tanta terakhir sudah melayani pada bulan yang kalpisal bulan 6 memang tanah bela lebar. Tetapi dia masih kuat bertanya kepada saya, "Apa pina pokok malaikat ya, Bu?" Itu dia masih kuat. Kemarin saya dengar sialam bilangnya sila saya di pemuda dan mata dari tante ya. Saya bersyukur Tuhan memberikan kesenangan kepadanya. Sekalipun ya hati manusia saya, pribadi manusia saya itu memang saya sedih, tetapi saya akan kuat karena ini dari tante hidup bagi Kristus dan matinya adalah keuntungan. Jadi mari Bapak Ibu sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang setia dalam segala kehendaknya, hiduplah bagi Kristus, maka kematian kita adalah keuntungan. Amin.